Salam sejawat dan selamat datang. Hari ini kita akan langsung membedah sebuah topik yang sangat fundamental dalam ilmu penyakit dalam dan anak, yaitu patofisiologi gastroenteritis akut. Spesifiknya, kita akan melihat ini dari kacamata tingkat seluler. Saya sangat antusias memandu Anda hari ini, karena jujur saja, memahami kaskade mikroskopis dari penyakit ini adalah kunci utama untuk kita bisa mengambil keputusan klinis yang tajam dan presisi. Jadi, mari kita mulai. Agar pembahasan kita terstruktur dengan baik, kita akan mengikuti alur berikut. Kita mulai dari fisiologi cairan normal, lalu masuk ke 3 patomekanisme utama, osmotik, sekretorik, dan inflamatorik. Terakhir, kita akan tarik semua teori ini ke ranah praktis, yaitu tata laksana dan implikasi klinisnya. Tapi sebelum kita menyelam ke level seluler, coba kita lihat gambaran besarnya. 525.000. Ini bukan angka sembarangan. Menurut data dari WHO, ini adalah estimasi jumlah anak balita yang meninggal setiap tahunnya di seluruh dunia, murni akibat dehidrasi yang dipicu oleh diare akut. Sangat masif, bukan? Ini sebuah urgensi medis. Itulah mengapa menguasai dinamika cairan dan mekanisme jejas epitel ini adalah kompetensi yang mutlak bagi kita sebagai tenaga kesehatan. Ini benar-benar soal menyelamatkan nyawa. Masuk ke bagian pertama, fisiologi cairan saluran cerna. Untuk memahami apa yang salah saat sakit, kita tentu harus paham betul bagaimana sistem ini bekerja saat dalam kondisi sehat. Tahukah Anda kalau saluran cerna kita itu ibarat mesin absorpsi yang luar biasa canggih? Setiap hari, usus kita harus mengelola cairan yang sangat masif, sekitar 8 hingga 10 liter. Ini tidak cuma dari air yang kita minum ya, tapi juga sekresi dari dalam tubuh sendiri, seperti air liur, asam lambung, empedu, dan getah pankreas. Tapi coba perhatikan efisiensinya. Dari 10 liter yang masuk ke lumen usus, yang keluar melalui feses itu normalnya hanya sekitar 100 hingga 200 ml saja. Nah, gastroenteritis akut pada dasarnya adalah hancurnya keseimbangan absorpsi dan sekresi yang sangat presisi ini. Kegagalan keseimbangan itu secara langsung membawa kita ke patomekanisme yang pertama, yaitu diare osmotik. Sering juga disebut sebagai diare malabsorptif, dan ini adalah mekanisme klasik dari infeksi virus. Mari kita perbesar pandangan kita ke mikroskop. Di bagian paling ujung dari file usus halus kita, terdapat sel-sel enterosit matang. Permukaan sel-sel ini dipenuhi semacam rambut halus yang kita sebut brush border. Mengapa struktur ini sangat penting? Karena disinilah letak pabrik enzim-enzim pencernaan kita, terutama enzim laktase. Tugasnya memecah nutrisi agar bisa diserap oleh tubuh. Nah, brush border inilah yang menjadi target utama untuk dihancurkan oleh patogen penyebab diare osmotik. Lalu, bagaimana persisnya kaskade selulernya? Misalnya, ada rotavirus masuk lewat rute fekal oral. Virus ini langsung membajak sel enterosit matang untuk bereplikasi, yang akhirnya membuat sel tersebut pecah atau lisis. Tubuh kita tentu tidak diam. Usus secara agresif memproduksi sel-sel baru dari kripta untuk menggantikan yang mati. Tapi ada satu masalah besar. Sel-sel baru ini masih imatur. Mereka belum punya enzim brush border. Akibatnya, nutrisi kompleks seperti karbohidrat gagal dicerna dan menumpuk begitu saja di dalam lumen usus. Nutrisi yang persisten ini sifatnya sangat osmotik. Mereka bertindak seperti magnet raksasa yang dengan kuat menarik air dan elektrolit dari sirkulasi darah kembali masuk ke dalam usus. Hasilnya, tentu saja, diare cair dengan volume yang sangat besar. Sekarang kita beralih ke mekanisme kedua, diare sekretorik. Kalau sebelumnya struktur sel dihancurkan, di sini ceritanya sangat berbeda. Ini murni soal pembajakan biokimia yang sangat rapi. Yang menarik dari mekanisme ini adalah kelicikannya. Bakteri melepaskan enterotoksin yang menempel secara spesifik pada reseptor di permukaan sel usus. Toksin ini lalu masuk dan, ibarat menekan saklar yang rusak, mengunci protein GS di dalam sel dalam posisi aktif terus-menerus. Hal ini memicu enzim adenilat siklase untuk memproduksi siklik AMP atau CAMP secara gila-gilaan. Lonjakan CAMP inilah yang memaksa kanal ion di dinding sel, spesifiknya kanal klorida CFTR, terbuka lebar dan tidak bisa menutup lagi. Ion klorida bermuatan negatif pun mengalir deras ke dalam lumen usus. Dan ingat hukum fisika dasar kita? Demi menjaga netralitas elektrik dan osmotik, natrium dan air dari pembuluh darah mau tidak mau ikut tersedot keluar menyusul si klorida. Terjadilah hipersekresi cairan yang sangat masif. Jika kita membandingkan dua patogen sekretorik utamanya, Vibrio cholerae penyebab kolera itu mutlak menggunakan jalur persinyalan CAMP, sedangkan ETC atau Enterotoxigenic E. coli lebih sering membajak lewat jalur CGMP. Walaupun molekul pembawanya berbeda, hasil akhirnya persis sama, aktivasi kanal ion tanpa henti.
Secara klinis, ini bermanifestasi sebagai diare yang sangat cair, sering disebut rice water stool atau seperti air cucian beras. Dan karena sama sekali tidak ada sel atau jaringan yang dihancurkan, kita pastinya tidak akan menemukan darah ataupun nanah pada feses pasien. Nah, paradigmanya akan berbalik 180 derajat saat kita masuk ke patomekanisme ketiga, yaitu diare inflamatorik. Ini adalah proses patologis yang sangat agresif dan butuh penanganan klinis yang cepat. Coba perhatikan kutipan ini. Invasi mukosa dan sitotoksisitas, kunci utamanya ada di dua kata ini. Berbeda dengan mekanisme sekretorik di mana bakteri cuma menempel di luar, patogen inflamatorik seperti Shigella, Salmonella, atau Entamoeba histolytica secara harfiah menembus, menjebol, dan berkembang biak di dalam epitel usus kita. Mereka secara aktif melepaskan sitotoksin yang membunuh sel inang dari dalam. Benar-benar destruktif. Perbedaannya sangat nyata bila kita kontraskan. Pada diare sekretorik, struktur mukosa pasien baik-baik saja. Itu cuma malfungsi biokimia. Tapi pada diare inflamatorik, usus kita berubah menjadi medan pertempuran seluler. Kematian sel memicu sistem imun untuk merespons dengan peradangan sistemik yang hebat. Terjadilah ulserasi atau luka pada dinding usus, pembuluh darah kapiler pecah, dan terjadi rembesan serum, lendir, bahkan sel darah putih ke dalam usus. Makanya, secara klinis, pasien tidak datang dengan diare air yang melimpah, melainkan disentri. Volumenya sedikit, tapi penuh dengan darah dan lendir yang nyata. Dan hampir selalu disertai demam tinggi, serta kram perut yang luar biasa hebat. Sejauh ini, teori yang kita bedah cukup padat, bukan? Agar lebih mudah menempel di ingatan klinis Anda, mari kita rangkum dalam satu perbandingan komprehensif. Sebagai panduan esensial untuk Anda, ingat pola ini. Pertama, diare osmotik. Ini digerakkan oleh virus yang merusak enzim, menyebabkan malabsorpsi. Fesesnya seringkali asam akibat sisa laktosa yang tidak tercerna. Kedua, diare sekretorik. Ini ulah toksin yang membajak kaskade CAMP, memicu hipersekresi cairan tanpa merusak jaringan sama sekali. Dan ketiga, diare inflamatorik. Disebabkan oleh bakteri invasif yang benar-benar menghancurkan jaringan, bermanifestasi sebagai eksudat berdarah dan purulen. Memahami tiga struktur dasar ini adalah fondasi mutlak untuk menegakkan diagnosis banding yang akurat di ruang gawat darurat. Tentu saja, semua telaah mikroskopis tadi akan kehilangan esensinya kalau tidak kita terapkan pada pasien, betul? Mari kita masuk ke segmen terakhir, tata laksana dan implikasi klinis. Disinilah sains dasar biologi molekuler secara langsung menopang seni pengobatan kita. Sebuah pertanyaan yang sangat logis sering muncul. Kalau diare sekretorik memicu keluarnya cairan yang tidak terbendung, lalu mengapa terapi utama kita adalah memberikan rehidrasi oral atau oralit? Bukankah cairannya hanya akan ikut terbuang? Kunci kejeniusan dari oralit ada pada molekul protein ini, SGLT1 atau Sodium Glucose Cotransporter 1. Ini adalah protein transporter di dinding epitel usus yang sungguh luar biasa tangguh. Meskipun sel sedang dihantam habis-habisan oleh infeksi virus atau enterotoksin kolera, struktur dan fungsionalitas SGLT1 ini persisten tetap utuh. Mari kita lihat bagaimana SGLT1 ini bermanuver. Oralit itu diformulasikan secara presisi untuk memiliki rasio glukosa dan natrium yang seimbang. Saat larutan ini sampai di usus, SGLT1 akan mengikat satu molekul glukosa dan dua molekul natrium secara bersamaan, lalu menariknya masuk ke dalam sel. Perpindahan zat-zat ini ke dalam darah seketika menciptakan sebuah gradien osmotik yang sangat superior. Gradien ini otomatis menyedot air dari lumen usus kembali ke dalam pembuluh darah. Ini ibarat sebuah jalan pintas fisiologis. SGLT1 sepenuhnya memotong lintasan kanal CFTR yang sedang bocor tadi dan menyelamatkan pasien dari ancaman shock hipovolemik fatal tanpa harus menunggu sekresi kloridanya berhenti. Sebagai catatan, untuk kasus diare inflamatorik yang terbukti ada invasi bakteri dan kerusakan jaringan, barulah di situ peresepan agen antimikroba memiliki rasionalisasi klinis yang tepat. Sebelum kita akhiri, saya ingin meninggalkan sebuah provokasi pemikiran akademis untuk Anda. Mempertimbangkan pemahaman molekuler kita yang mutakhir hari ini, mungkinkah di masa depan kita bisa merancang terapi genetik atau molekuler yang spesifik menargetkan kaskade CAMP, memutus hipersekresi klorida ini secara instan tanpa mendisrupsi fungsi fisiologis sel yang normal? Ini adalah garis depan dari riset gastroenterologi yang sangat mengundang untuk dieksplorasi lebih jauh.
Rekan-rekan sejawat, jika Anda merasa sesi pembedahan materi hari ini bermanfaat dan Anda senang dengan gaya belajar eksplanasi yang logis seperti ini, silakan subscribe channel ini, Ruang Dosen. Jangan lupa aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi bila ada materi terbaru dari saya, klik like, dan share video ini jika dirasa bermanfaat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan yang presisi ke lebih banyak khalayak luas. Terima kasih atas dedikasi akademis Anda hari ini, dan sampai jumpa di ruang diskursus ilmiah berikutnya.